Prinsip kerja alat ukur yang pertama yaitu sistem induksi dengan kWh dan kVAR meter. Yang kedua, sistem elektrodinamis dengan kilowatt atau kilovolt ampere maksimum meter. Yang ketiga yaitu sistem kumparan putar dengan voltmeter atau ampere meter. Yang keempat, sistem besi putar dengan voltmeter. Yang kelima, sistem kawat panas. Yang pertama, sistem induksi merupakan alat ukur dengan sistem induksi atau dikenal juga dengan sistem Fararis dan mempunyai prinsip kerja sebagai berikut, yaitu bila di dalam medan magnet dengan garis magnet arah yang berputar dipasang sebuah tromol berbentuk silinder, tromol tersebut akan berputar menurut arah putaran garis-garis gaya magnet. Medan magnet ini biasanya disebut alat ukur medan putar atau induksi, biasa disebut juga yaitu alat ukur Fararis. Contohnya pada kWh meter, sebagai alat perhitungan pemakaian energi listrik, kerja menggunakan metode induksi medan magnet, di mana medan magnet tersebut menggerakkan piringan yang terbuat dari aluminium. Model konstruksi dari kWh meter ini ditunjukkan oleh gambar, di mana pada bagian piringan terdapat sumbu yang berfungsi untuk menggerakkan pencacah digit sebagai tampilan jumlah kWh-nya. Pada bagian inti besi terbentuk U dipasang sebuah bilitan arus menggunakan kawat berpenampang besar. Inti besi berbentuk E dengan satu bilitan tegangan dipasang pada kaki tengah inti besi menggunakan penampang kawat halus, namun jumlah bilitan tegangan lebih banyak. Nah, prinsip kerja kW meter adalah elektromekanikal, di mana memanfaatkan prinsip elektrik dan mekanik di dalamnya. Komponen kWh meter analog terdiri dari terminal input, coil, arus current coil, coil voltase atau voltage coil, disc piringan, breaking magnet, dan register. Nah, terminal input adalah tempat koneksi ke meter listrik ini. Kemudian coil arus adalah coil yang dikoneksikan secara seri dengan beban, misalkan komponen listrik rumah. Nah, pada coil arus yang akan terbentuk elektromagnet yang besarnya sebanding dengan arus beban, elektromagnet ini akan menimbulkan eddy current yang pada intinya menimbulkan gaya gerak pada piringan. Begitu juga dengan coil voltage yang dihubungkan secara paralel dengan beban. Coil ini juga menghasilkan gaya gerak pada piringan yang besarannya sebanding dengan voltase. Gaya gerak yang dihasilkan coil arus dan coil voltase pada piringan sebanding dengan adanya listrik yang dikonsumsi. Beban dengan rumus P sama dengan V kali I cos theta, di mana theta adalah beda sudut atau fase antara voltase dan arus breaking magnet yang merupakan magnet permanen berfungsi untuk menyeimbangkan dan menstinting putaran piringan. Fungsi utamanya untuk mengerem piringan. Ketika beban dikoneksikan pada tegangan piringan, terdapat poros yang berkoneksi ke register melalui roda gigi. Putaran piringan akan sekaligus memutar poros dan roda gigi sehingga nilai register berubah. Register yang dipakai di sini mirip seperti odometer ya. Yang kedua yaitu sistem elektrodinamis. Adalah alat ukur yang mempunyai kumparan tetap dan kumparan putar yang menggunakan magnet buatan. Berdasarkan kaidah tangan kanan, jarum akan menyimpang ke kanan bila arus dibalik pada arahnya, maka jarum akan tetap menyimpang ke kanan. Baik arah arus berganti-ganti, arah jarum tetap menyimpang ke satu arah alat ukur. Tipe elektrodinamis bisa dipergunakan untuk arus bolak-balik atau searah, dan penggunaannya masih sangat luas sebagai alat pengukur daya atau disebut pengukur watt, kilowatt, atau kilovolt ampere. Untuk prinsip kerja alat ukur elektrodinamis dapat dilihat pada gambar. Kumparan putar moving coil simbol M ditempatkan di antara kumparan-kumparan tetap fixed coil F1 dan F2 yang sama dan saling sejajar. Kedua kumparan tetap mempunyai inti udara untuk menghindari efek histeresis bila instrumen tersebut digunakan untuk sirkuit AC. Jika arus listrik yang melalui kumparan tetap I1 dan arus yang melalui kumparan I2 karena tidak mengandung besi, maka kuat medan dan rapat flux akan sebanding terhadap I1. Yang ketiga yaitu sistem kumparan putar. Alat ukur sistem kumparan putar mempunyai kutub magnet permanen dan kumparan yang berputar mengelilingi sumbunya. Kumparan putar ditempatkan di dalam lapang magnetis antara lapisan kutub besi magnet. Nah, pada saat arus melalui pada kumparan putar, maka timbul magnet dan kutub utara atau selatan yang berdekatan dengan utara dan selatan.
adalah magnet permanen sehingga terjadi saling tarik atau tolak-menolak yang menyebabkan jarum pada poros kumparan bergerak. Arus yang dialirkan melalui kumparan sehingga menyebabkan kumparan tersebut berputar. Alat ukur kumparan putar dapat dipakai untuk bermacam arus, tidak hanya untuk DC, akan tetapi alat pertolongan lainnya dapat pula dipakai untuk AC. Pada gambar berikut ini diperlihatkan adanya magnet tetap yang mempunyai kutub-kutub dan di antara kutub-kutub utara dan selatan tersebut ditetapkan suatu silinder inti besi. Pada celah udara antara kutub magnet dan silinder inti besi akan terbentuk medan magnet yang rata yang masuk melalui kutub-kutub ke dalam silinder secara radial. Sesuai dengan arah panah pada gambar, di dalam celah udara ditetapkan kumparan putar yang dapat berputar melalui sumbu. Nah, adapun konstruksi dari alat ukur ini yaitu yang pertama nomor 1 itu skala, yang nomor 2 jarum penunjuk, nomor 3 magnet tetap, nomor 4 sepatu kutub, nomor 5 kumparan putar, nomor 6 inti besi, nomor 7 pegas, dan yang nomor 8 adalah poros. Pada gambar terdapat dua buah pegas yang terbentuk ulir pipih, yaitu pegas yang terletak di atas kumparan dan yang kedua yaitu pegas yang terletak di bawah kumparan. Kedua pegas tersebut memiliki arah yang berlawanan, oleh sebab itu jika salah satu pegas mengencang maka pegas yang lainnya akan mengendur. Hal ini yang mengatur keseimbangan pada jarum penunjuk dan menunjukkan pada titik nol apabila tidak ada arus yang mengalir pada suatu alat ukur yang bekerja berdasarkan prinsip kumparan putar. Ketika kumparan dialiri arus listrik maka timbul gaya pada kedua sisi pegas dan akan menghasilkan momen penyimpangan. Nah, gambar berikut adalah gambar daripada momen penyimpangan. Yang keempat, sistem besi putar, yaitu dua batang besi yang diletakkan di dalam tabung kumparan akan menjadi magnet dengan kutub senama pada saat kumparan dialiri arus, yaitu karena salah satu batang besi terpasang permanen, maka besi yang terpasang pada jarum akan tertolak sehingga jarum tidak ikut bergerak ke arah skala maksimum sesuai besaran listrik. Pada gambar ini kita bisa lihat ada kumparan, dua batang besi yang saling berdampingan, dan skala penunjuk. Dan dilihat dari gambar berikutnya yaitu ada dua batang besi yang saling berdampingan di dalam tabung atau kumparan. Konstruksi dari alat ukur ini terdiri dari kumparan tetap dan sepasang besi lunak yang mudah mengalami demagnetisasi. Besi lunak tersebut ditempatkan dalam ruang antar kumparan tetap. Bila ada arus yang mengalir pada kumparan maka ruangan tersebut akan ada medan magnet yang mengakibatkan kedua besi lunak tersebut demagnetisasi dan bersifat sebagai magnet permanen. Pasangan besi lunak tersebut mempunyai sepasang kutub yang sama sehingga kutub-kutub yang sejenis akan tolak-menolak dan arah penyimpangan tergantung dari besarnya arus yang lewat pada kumparan, yaitu bisa ke kanan atau ke kiri. Dan yang terakhir yaitu ada sistem kawat panas. Prinsip kawat panas, bila di media penghantar atau kawat panas dilalui arus akan memuai, maka tali pengikat yang terlilit pada roller akan menarik kawat oleh kekuatan pegas dan memutar roller sehingga jarum akan bergerak. Pada gambar berikutnya, jika kita alirkan arus searah dari A ke B sehingga kawat A dan B menjadi memuai dan lebih panjang. Ternyata tidak menunjukkan angka 0 tetapi menyimpang ke arah kanan seperti pada gambar. Hal ini disebabkan karena kawat A dan B menjadi lebih panjang dan ditarik oleh pegas sehingga memutar poros jarum. Baik searah tersebut mengalir dari A ke B maupun B ke A. Jarum akan menyimpang ke arah ke kanan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kebelibetan, mohon dimaafkan. Terima kasih.